Hai teman-teman, kali ini kita akan bahas sesuatu yang kelihatannya simpel tapi sebenarnya super dalam. Kalam. Eits, jangan mikir ini bakal ngebosenin. Ya, kita bahasnya santai, penuh cerita, logika, dan pastinya ada selipan lawak biar nggak tegang. Jadi, siap? Yuk, kita mulai. Apa itu kalam? Simple tapi ribet. Pertama-tama, coba pikir, kalau ada yang bilang kalam itu ucapan, kamu bakal jawab apa? Ya iyalah, itu artinya di Google. Tapi tunggu dulu, apa semua ucapan bisa disebut kalam? Nah, disinilah mulai seru. Kita bakal gali lebih jauh dari sekadar definisi. Definisi bahasa, awal yang sederhana. Secara bahasa, kalam berasal dari akar kata Arab yang artinya ucapan atau perkataan. Misalnya, waktu Nabi Muhammad SAW bersabda, itu disebut kalam yang penuh hikmah. Tapi, kalau kita ngomongin hal random kayak, hari ini hujan nggak? Ya, itu juga kalam. Cuman nggak masuk kategori bermakna dalam. Nah, di zaman dulu, kalam juga sering dipakai untuk menunjukkan keahlian berbicara. Jadi kalau ada yang bilang, dia ahli kalam, itu artinya orang tersebut jago banget ngomong. Mungkin kayak public speaker zaman sekarang. Istilah kalam, lebih dari sekadar bicara. Masuk ke istilah, kalam punya arti yang jauh lebih berat. Dalam konteks Islam, kalam adalah ilmu yang membahas soal akidah dan keyakinan dengan logika. Bayangin, ini semacam debat filsafat tentang Tuhan, tapi dibumbui dalil Al-Quran dan hadis. Misalnya, para ulama zaman dulu sering berdiskusi, kalau Allah Maha Kuasa, kenapa ada penderitaan? Atau, apakah Al-Quran itu ciptaan atau kekal? Dari diskusi-diskusi ini, lahirlah cabang ilmu bernama ilmu kalam. Dan kalau kamu kira ini cuma teori, salah besar. Ilmu kalam adalah benteng akidah kita. Tanpa itu, iman kita bisa goyah saat ketemu pertanyaan yang jelimet. Cerita seru, perdebatan ulama tentang kalam. Salah satu kisah seru tentang kalam adalah perdebatan antara kelompok Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah. Mu'tazilah bilang, Al-Quran itu ciptaan Allah. Tapi ulama Ahlus Sunnah kayak Imam Ahmad bin Hanbal dengan tegas bilang, enggak, Al-Quran itu kalam Allah yang kekal. Perdebatan ini sampai bikin banyak orang bingung. Tapi di sisi lain, justru memperkuat pemahaman tentang Islam. Coba bayangin kalau diskusi ini ada di zaman sekarang. Mungkin Imam Ahmad udah bikin podcast dengan judul Bantah Mu'tazilah dengan Logika. Dan pasti trending di Twitter. Pertanyaan kritis, apa hubungan kalam dengan kehidupan kita? Kamu mungkin mikir, ngapain sih repot-repot belajar kalam? Bukannya cukup percaya aja. Tapi, tunggu dulu. Ilmu kalam itu kayak fondasi rumah. Kalau nggak kuat, rumahnya gampang roboh. Contoh, waktu ada yang nanya, kenapa kamu percaya Allah? Kalau kamu cuma jawab, karena diajari orang tua. Itu gampang dipatahkan. Tapi kalau kamu jawab pakai logika kalam, karena segala sesuatu pasti ada penciptanya. Itu beda cerita. Lawakan, kalam di kehidupan sehari-hari. Biar santai, yuk kita lihat gimana kalam sering muncul di kehidupan sehari-hari. Misalnya, waktu kamu debat di grup WA soal hal receh kayak film atau makanan favorit, itu juga semacam ilmu kalam. Cuma levelnya beda. Bedanya, kalam ulama bikin iman kita kuat, sementara debat WA cuma bikin orang left group. Fun fact, ilmu kalam itu relevan banget. Percaya nggak? Ilmu kalam itu mirip cara kerja otak kita waktu mikir logis. Misalnya, pas kamu lihat sesuatu yang indah, kamu langsung mikir, siapa yang bikin ini? Nah, itu logika dasar ilmu kalam. Jadi sebenarnya, tanpa sadar, kita udah pakai ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dan call to action. Jadi, sekarang kamu tahu kalau kalam itu lebih dari sekadar ucapan. Ini adalah ilmu yang mendalam tentang keyakinan, logika, dan keimanan. Dari pengertian bahasa yang sederhana hingga istilah yang kompleks, semuanya bikin kita makin sadar betapa hebatnya Islam. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kamu, dan subscribe channel ini buat konten Islami lainnya yang santai, lucu, tapi tetap berbobot. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tetap di Green Pace Bakang jika Tuan ingin sukses dan berkembang. Alam untuk Tuan Muarif Galuh Naksabandi, semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan yang sangat menarik. Dan video yang saya buat ini yaitu untuk semua orang yang ingin sukses dan berkembang. Dan video ini termasuk dari jawaban Tuan Muarif Galuh. Saya berharap semoga Tuan Muarif Galuh Naksabandi menjadi orang yang luwes ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Jika Tuan ingin masuk video seperti Tuan Muarif